Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini, hari pertama kalian melakukan kegiatan literasi dengan memanfaatkan pelantar literasi cloud. Nah, nantinya kalian harus didampingi oleh orang tua kalian, entah itu ayah, ibu, atau kakak kalian yang saat ini ada di rumah. Ya, kita akan langsung saja membuka literasi-cloud.org ya. Nah, tapi apa sih literasi cloud ini? Nah, literasi cloud ini adalah sebuah platform buku digital ya, agar kalian bisa lebih mudah untuk mencari bahan-bahan bacaan. Nah, di sini ada 200 buku cerita yang disediakan, bahkan lebih ya, untuk kalian anak-anak yang ingin sekali membaca buku cerita dimanapun atau kapanpun itu ya. Bisa di rumah, bisa di sekolah, atau bisa di mana saja, seperti itu. Nah, untuk saat ini kita akan belajar bagaimana sih caranya untuk mendaftarkan akun kita di literasi-cloud.org ini. Nah, kebetulan karena Pak Guru sudah memiliki akun, jadi Pak Guru tinggal masuk saja. Tetapi untuk kalian yang tidak memiliki akun, kalian bisa langsung daftar di bagian pojok kanan atas ya, dengan cara mengklik daftar. Kemudian kalian tuliskan nama belakang. Nah, karena kalian masih berada dalam bimbingan orang tua, jadi orang tua kalian yang masuk di sini untuk mendaftar, nanti Bapak Ibu bisa ikuti saya, tuliskan nama belakang, alamat surel. Nah, alamat surel ini adalah alamat email Bapak Ibu. Kemudian diketikkan ulang di bagian bawahnya, dikonfirmasi alamat surel. Kemudian Bapak Ibu tinggal siapkan sandi dan juga konfirmasi sandi. Nah, karena posisinya Bapak Ibu sebagai orang tua siswa itu sendiri, jadi Bapak Ibu tinggal pilih di sini di bagian orang tua, seperti itu. Nah, jika sudah, tinggal masuk. Karena saya sudah memiliki akun literasi cloud, jadi kita tinggal masukkan akun. Jika sudah berhasil mendaftar, masukkan sandi, lalu nanti kita akan pilih buku cerita ya yang sesuai jenjang anak didik kita. Nah, kebetulan di sini yang kita bimbing adalah anak kelas 5, jadinya kita harus masuk ke jenjang 5, itu di bagian sini yang kuning ya. Oke, langsung saja kita milih buku cerita di sini dengan cara melihat rekomendasi lain. Itu ada sekitar 221 buku yang tersedia di sini ya. Nah, kita akan mencari buku cerita yang menarik. Oke, bisa klik lihat lebih banyak. Oke, kita pilih Putri Ikan dan Parana untuk jenjang 5. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung membacakan ceritanya secara mandiri untuk siswanya di rumah ya. Seperti itu. Namun bisa dengan cara mengklik ya bagian bacakan ini ya. Tapi jika ingin membaca nanti ya, atau tidak saat ini, bisa disimpan secara luring. Oke. Mari kita coba yang bacakan. Nah, oke, di sini melalui akun literasi cloud, jadi anak-anak Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu sebagai orang tua dari anak didiknya, bisa langsung memutarkan video. Jadi nanti ada salah satu orang yang akan membacakan buku cerita yang telah dipilih oleh anak didik ibu di rumah ya. Jadi bisa kita dengarkan bersama-sama, kita tonton bersama-sama hingga akhir ya. Halo, nama saya Evi. Saya akan membacakan buku yang berjudul Putri Ikan dan Parana. Buku ini ditulis oleh Evi Z. Indriani dan diilustrasi oleh F.
Sylvia. Bab 1. Kerajaan Ikan. Sudah lama hujan tak turun. Putri ikan dan teman-temannya sedih dan khawatir. Sungai tempat tinggal mereka mulai menyusut. Air sungai terus menyusut. Banyak penghuni kerajaan ikan tidak dapat bertahan hidup. Putri ikan mencari air di sela-sela batu. Namun dia terjebak dan tidak bisa bergerak. 2. Parana. Seorang anak laki-laki melintasi sungai kering itu. "Ikan yang malang, kau bisa mati kalau terus di sini," katanya sambil meraih tubuh putri ikan. Putri ikan meronta, berusaha membebaskan diri. "Tenanglah, aku akan menolongmu," ujar anak itu. Tiba di rumahnya, anak itu memasukkan putri ikan ke dalam tempayan besar penuh air. Segarnya, putri ikan berenang dengan gembira. "Bu, lihat ikan yang kutemukan. Bolehkah aku memeliharanya?" "Tentu saja boleh, Parana," jawab ibu. Setiap hari Parana mengganti air di dalam tempayan. Sambil memberi makan putri ikan, dia biasanya menyapa, "Selamat pagi ikan kecil, bagaimana kabarmu hari ini?" Putri ikan ingin menjawab dan berterima kasih, tetapi tentu saja tidak mungkin. Setiap hari teman-teman Parana datang. Mereka bermain dan bergembira. Putri ikan teringat teman-temannya. Dia menjadi kesepian. Seandainya saja dia bisa bermain bersama Parana. Andai aku manusia, aku bisa bermain bersama mereka. Seketika putri ikan teringat pesan ayahnya. Jika ia berenang berputar-putar semalaman, maka sisik-sisiknya akan rontok. Setelah itu ia akan berubah menjadi manusia. Aku harus mencoba cara yang diajarkan ayahanda. Maka malam itu putri berenang mengitari tempayan tanpa henti. Tiap kali merasa lelah, ia ingat teman-teman Parana yang menyenangkan. Ia terus berenang sampai pagi tiba. Dan krak, krak, krak. Tempayan itu pecah, airnya tumpah. Sisik-sisik ikan berserakan di lantai. Putri ikan sudah menjadi manusia. Sesuai pesan ayahanda, putri mengumpulkan sisik-sisik itu. Ia tak sabar menunggu Parana pulang. Parana terkejut mendapati seorang anak perempuan di rumahnya. "Siapa kau?" serunya. "Aku ikan yang kau tangkap dulu," jawab putri ikan sambil menunjukkan sisik-sisik di tangannya. Parana malah menjadi marah. "Itu sisik ikanku, kau apakan ikanku?" Putri ikan tertegun. "Ikan itu sudah berubah menjadi aku." Sekali lagi putri ikan menjelaskan, "Aku ingin menjadi temanmu. Lihat, aku bisa kembali menjadi ikan jika kau tidak percaya." Putri mulai menggosok-gosokkan sisiknya. Bab 3. Pergi. Tidak terjadi apapun. Putri tidak mengerti. Sekali lagi putri mencoba, tapi lagi-lagi gagal. "Mana mungkin ikan berubah menjadi manusia?" teriak Parana. "Aku tidak mau berteman dengan pembohong. Dan kini ikan kesayanganku hilang. Ambil makanan ikan ini dan pergilah." Bab 4. Danau Toba. Putri ikan pergi membawa sisik dan makanan ikan. Ia berjalan tanpa tujuan. Putri ingin kembali menjadi ikan, tetapi semua sungai telah mengering. Ia merasa sangat sedih dan lelah. Putri mulai menangis. Air matanya mengalir dan terus mengalir, menggenangi tanah di sekitarnya. Lama-kelamaan terbentuklah telaga kecil dan sungai-sungai kecil. Orang-orang bersuka cita melihat aliran air, walaupun mereka tidak tahu asalnya. Dari jauh orang-orang berdatangan untuk mengambil air. Namun air terus bertambah banyak, terlalu banyak. Orang-orang menyelamatkan diri ke daerah yang lebih tinggi. Mereka berkumpul di atas bukit. Menjelang matahari terbenam, daerah itu telah menjadi danau yang sangat indah. Putri ikan bangkit dan memandang ke sekitarnya. Melihat air di mana-mana, dia berhenti menangis. Hatinya bertambah senang melihat ikan-ikan mulai bermunculan. Mereka bangkit dari dasar danau yang terdalam. Putri ikan segera menebarkan makanan ikan yang dibawanya. Semakin banyak ikan yang mendekat. Putri ikan merasa sangat berbahagia. Dia menggosok-gosokkan sisiknya dan orang-orang menamai danau itu Danau Toba. Sementara bukit tempat penduduk menyelamatkan diri dinamakan Pulau Samosir. Nah, begitu ceritanya. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian suka ya. Terima kasih sudah membaca bersama. Sampai jumpa.
Oke, itu dia tadi tentang cerita Putri Ikan dan Parana yang sudah dibacakan ya. Ini penulisnya Evi Z. Indriani dengan ilustrator Evi Selvia. Bagus sekali ceritanya ya mengenai ikan ya yang ingin berteman kepada seorang manusia. Tapi ternyata manusia tadi si Parana ya, dia tidak yakin bahwa dia adalah seorang ikan seperti itu. Nah, nanti kalian bisa membaca lagi cerita-cerita lainnya yang lebih menarik, yang lebih bagus lagi, ya. Tentunya dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu di literacicloud.org dengan bantuan orang tua kalian, entah itu ayah, ibu, atau kakak kalian. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sudahi. Jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan, jaga jarak, selalu memakai masker kemanapun anak-anak pergi, ya. Dan jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi. Terima kasih anak-anak, selamat siang dan sampai jumpa.